Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Salam sejahtera, saudara sebangsa dan setanah air. Semoga kita senantiasa menjaga kebenaran dan kerukunan. Pernah dengar fitnah yang sangat keji ini? Di negara tetangga sana, Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, dituduh sebagai pembantai orang Melayu. Mari kita bedah bersama dengan bukti nyata. Ini bukan fakta sejarah. Ini adalah alat politik yang diputar sekelompok orang yang pantas disebut londo ireng. Rupa anak Nusantara, tapi jiwanya tetap budak pola pikir penjajah. Rela mengkhianati kebenaran, asal perut dan kekuasaannya tetap aman. Mari kita pegang bukti yang tak terbantahkan. Peristiwa kelam 1965 sampai 1966 adalah tragedi besar bangsa Indonesia. Hasil pertarungan kekuasaan rumit yang melibatkan militer, kelompok politik, dan sisa pengaruh asing. Sampai hari ini belum ada satupun bukti syahih, dokumen resmi atau kajian akademik yang terpercaya yang membuktikan bahwa Soekarno merencanakan, memerintah, atau bertanggung jawab langsung atas peristiwa itu. Beliau justru berjuang mati-matian menjaga keutuhan bangsa saat posisinya makin terdesak. Dan yang paling penting, korban tragedi itu datang dari semua golongan, termasuk jutaan saudara kita beretnis Melayu yang lahir, tumbuh, dan berjuang bersama Indonesia. Orang Melayu bukan pendatang asing di Indonesia, di Nusantara. Mereka hidup damai di Riau, Jambi, pesisir Sumatera, Kalimantan, dan seluruh penjuru negeri ratusan tahun sebelum batas negara modern dibuat. Menuduh Soekarno membantai orang Melayu sama persis dengan memutarbalikkan siapa yang sebenarnya menderita. Lalu kenapa mereka terus memutar sejarah? Mari kita kembali ke akar peristiwa pada tanggal 20 Januari 1963. Soekarno secara tegas menolak pembentukan Federasi Malaysia dan melancarkan kebijakan konfrontasi. Mereka serentak mengadakan apel besar dengan semangat bergelora. Seruan yang beliau ucapkan dengan lantang adalah Ganyang Malaysia. Hari ini 3 Mei 1964, 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh Imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malah mereka mengutus utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Ini bukan permusuhan terhadap rakyat Semenanjung atau saudara-saudara kita di sana, melainkan perlawanan terhadap apa yang beliau sebut neokolonialisme. Inggris menggambar batas baru, merakit negara buatan tanpa mempedulikan ikatan sejarah ribuan tahun, hanya demi menjaga kendali atas kekayaan dan wilayah. Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia, yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan
bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. Lihatlah bukti kegagalan nyata akibat niat yang tidak jujur itu. Singapura akhirnya lepas pada tahun 1965. Brunei sejak awal menolak bergabung. Mereka sadar rumah yang dibangun hanya melindungi perut segelintir orang. Pasti tidak akan pernah kokoh berdiri. Bumi Putra yang dipelintir. Ini adalah bukti nyata pemerintahan Londo Ireng yang mengkotak-kotakkan warganya. Mereka berdalih menjaga hak anak tanah air, tapi dasar hukum dan pelaksanaannya justru bukti paling nyata cara pikir Londo Ireng memelihara aturan warisan penjajah yang disempurnakan elit sendiri untuk mengunci kekuasaan pada satu kelompok. Bukti tertulis resmi berdasarkan perkara 153 Perlembagaan Malaysia serta Dasar Ekonomi Baru tahun 1971 sampai 1990 yang diperpanjang terus. Pertama, pendidikan. Kuota masuk perguruan tinggi dan beasiswa didominasi satu golongan. Jalur persiapan kuliah dibedakan, meski nilai akademik kelompok lain lebih tinggi. Dua, pekerjaan dan jabatan. Posisi pegawai negeri, militer, kepolisian, serta kesempatan naik jabatan tidak setara bagi warga keturunan Tionghoa, India, maupun suku asli lain. Ketiga, ekonomi dan tanah. Hak milik tanah cadangan, diskon beli rumah, jatah saham, izin usaha, dan tender pemerintah, semua diatur beda per golongan. Akibatnya kita lihat sendiri sampai hari ini. Ini ada cuplikan video ya, kalian dengarkan saja. 今天还有一个叫做努西的，这个啥努西讲什么？他说中国是华人的，印度是印度人的，马来人只剩下马来人，所以呢，只不可以投给其他的种族。各位，hari ini saya mau beritahu, Susi ini IC saya bukan pendatang. Kita semua anak Malaysia, kita pegang MyCard sudah 4 generasi. Kita adalah rakyat Malaysia. Ini orang Tionghoa Malaysia berteriak, saya orang Malaysia, saya punya MyCard, bukan orang Tiongkok. Nyata kan? Dunia tahu tentang ini. Warga yang lahir berpuluh-puluh generasi menetap, membayar pajak terbesar, dan berkorban bersama negara, tetapi dianggap warga kelas kedua. Ini bukan pemulihan hak, ini sistem diskriminasi yang ditanam secara hukum oleh kelompok penguasa demi menjaga kepentingan sendiri. Sadis kan? Perbedaan jalan Indonesia dan kemunafikan yang terbukti. Memang jujur kita akui, pada masa pemerintahan Soeharto, perlakuan terhadap etnis minoritas belum sepenuhnya setara. Saat itu pola pikir yang dipegang adalah menata dan menyejahterakan mayoritas lebih dahulu, dengan kekhawatiran jika dibuka sekaligus bisa memicu ketimpangan yang mengganggu persatuan bangsa yang baru bangkit berdiri. Namun itulah tahapan yang belum sempurna, yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Sangat berbeda, Indonesia tidak pernah memasukkan ke dalam undang-undang dasar pembedaan hak warga seperti yang mereka negara tetangga lakukan. Oke? Hari ini, siapapun yang memegang KTP adalah warga negara yang setara sepenuhnya, tanpa peduli suku, agama, atau asal-usul leluhur. Dan lihatlah kemunafikan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka berteriak paling lantang membela rakyat Palestina dan keadilan dunia, tapi di dalam negerinya sendiri ketidakadilan masih dipelihara secara resmi. Keadilan tidak boleh dipilih-pilih. Kalau benar benci penindasan, mulailah dari rumah sendiri. Yang perlu kalian ingat ya guys, yang menyebarkan fitnah atau memelihara ketidakadilan ini bukan seluruh rakyat di sana ya. Banyak orang-orang di sana itu yang selama ini hanya menerima cerita satu sisi. Pelakunya ya tetaplah sekelompok Londo Ireng yang menjual fakta demi jabatan sesaat. Sejarah terukir di naskah kuno dan jejak peradaban ribuan tahun tidak akan berubah walau dicoreng berkali-kali. Kita berdiri tegak menjaga kebenaran, kesetaraan, dan persaudaraan sejati. Kalau kalian setuju dengan pelurusan fakta ini, tolong bantu tekan tombol like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar kebenaran sampai ke lebih banyak orang. Salam jujur,
Cinta saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.